Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Helen Ayudia Yunita. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang proyek yang kelompok kami buat, yaitu aplikasi pencarian dokumen penyakit berbasis TF-IDF. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi yang kami buat dahulu. Jadi aplikasi yang kami buat untuk proyek ini adalah aplikasi pencarian dokumen kesehatan berbasis TF-IDF dengan fitur pencarian yang akurat dan relevan. Aplikasi ini dapat mempermudah user dalam mengakses informasi kesehatan yang valid dan terpercaya. Lalu ada teori penjelasan tentang information retrieval. Jadi information retrieval ini adalah proses pengambilan informasi relevan dari data besar dan kompleks berdasarkan kata kunci. Tujuan dari information retrieval ini untuk menyajikan hasil pencarian yang sesuai dengan yang dicari oleh pengguna. Lalu selanjutnya yaitu ada alur proses. Jadi alur proses aplikasi yang kami gunakan ini, yang pertama ada pre-processing text, yang kedua ada TF dan IDF, yang ketiga cosine similarity, yang keempat fuzzy matching, yang kelima yaitu deteksi bahasa. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang text pre-processing pada tahap awal proses. Jadi text pre-processing adalah langkah awal yang dilakukan dalam pengolahan teks. Tujuan dari text pre-processing ini adalah untuk menyeragamkan data teks dan mempermudah proses analisis selanjutnya. Text pre-processing yang kami gunakan yaitu ada 6. Yang pertama ada tokenizing. Jadi tokenizing ini adalah proses memecah teks menjadi kata-kata atau unit terkecil yang disebut token. Lalu yang kedua yaitu stop words removal. Tujuan dari stop words removal ini untuk mengurangi noise dalam data dan mempercepat proses pemrosesan data. Lalu yang ketiga yaitu ada stemming. Stemming ini untuk mengubah kata ke bentuk dasar. Lalu yang keempat ada case folding. Case folding adalah proses mengubah semua huruf dalam teks menjadi huruf kecil. Lalu ada yang kelima yaitu stop list. Stop list ini adalah daftar kata-kata yang tidak relevan dan kurang penting dalam konteks dokumen tertentu sehingga perlu dihilangkan. Lalu yang keenam yaitu ada stemming atau typo correction. Jadi stemming ini dapat mencangkup langkah untuk mengatasi kesalahan ketik atau typo. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya Raffi Nugraha dengan NRP 15 2022 254. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya yaitu Helen, yang mana pada sebelumnya setelah teks melakukan pre-processing dilanjutkan dengan proses TF-IDF, yang mana TF-IDF ini adalah sebuah metode yang digunakan untuk mengukur pentingnya sebuah kata dalam sebuah dokumen. Nah, ada tiga tahapannya pada metode ini. Yang pertama yaitu tahap term frekuensi atau TF, yang mana tahap ini berfungsi untuk mengukur seberapa sering suatu kata muncul dalam sebuah dokumen. Maka dari itu, di sini terdapat rumus untuk TF tersebut, yaitu jumlah kemunculan kata T dalam dokumen D dibagikan dengan jumlah kata total dalam dokumen D. Nah, ini nanti akan memberikan bobot, yang mana jika bobot lebih besar, bobot TF-nya lebih besar, itu menunjukkan bahwa kata atau query yang kita masukkan itu konteksnya lebih sesuai gitu dengan di dalam dokumennya itu. Nah, selanjutnya itu ada proses IDF atau Inverse Document Frequency, yang mana untuk proses ini
berfungsi untuk mengukur seberapa penting suatu kata di seluruh koleksi dokumen. Nah, kata-kata yang muncul di hampir semua dokumen gitu akan mendapatkan nilai IDF rendah. Sementara kata-kata yang lebih jarang muncul di seluruh dokumen akan mendapatkan nilai IDF lebih tinggi. Nah, maka dari itu di sini terdapat rumus N dibagikan dengan jumlah dokumen yang mengandung kata T. Nah, untuk N ini adalah total semua dokumen di dalam di dalam data kita atau di dalam sistem kita dibagikan dengan jumlah dokumen yang mengandung kata T. Nah, seperti itu. Nah, setelah mendapatkan nilai TF dan IDF, selanjutnya dihitung gitu untuk bobotnya itu. Nah, di sini dengan rumus TF IDF, TF dikalikan dengan IDF. Nah, nantinya ini akan memberikan bobot untuk setiap kata dalam dokumen, di mana kata yang sering muncul dalam sebuah dokumen tetapi jarang muncul di seluruh dokumennya itu akan memiliki nilai TF IDF yang lebih tinggi, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu dilanjutkan dengan proses consign similarity, yang mana consign similarity ini adalah algoritma yang digunakan untuk mengukur tingkat kesamaan antara dua dokumen atau teks. Yang mana di sini terdapat rumus produk titik dari vektor. Sedangkan untuk panjang vektor ini disebut juga dengan panjang atau magnitudo vektor, dihitung sebagai akar kuadrat dari jumlah kuadrat elemen-elemen vektor. Nah, untuk ini mungkin nanti akan lebih jelasnya dijelaskan oleh rekan saya Rena Heriani di dalam programnya. Nah, selanjutnya setelah melakukan proses consign similarity, dilanjutkan dengan proses puji matching, yang mana puji matching ini adalah teknik yang digunakan untuk menemukan kecocokan antara dua teks meskipun ada perbedaan kecil seperti typo atau ada variasi kata. Di sini kami memanfaatkan puji matching jarak Levenshtein, yang mana pada prosesnya itu pertama kita harus menghitung dulu perbedaan antara dua katanya. Di sini tuh dengan menghitungnya itu caranya itu dengan bisa menambahkan huruf, menghapus huruf atau mengganti huruf. Nah, setiap ada operasi yang ditambahkan itu nantinya tuh dihitung satu perbedaan gitu, yang nantinya akan dihitung gitu. Nah, misalkan di sini saya mempunyai kata menginput kata apple, itu kan typo, sedangkan di dokumennya itu adanya kata apel. Nah, di sini tuh misalnya oleh si Puji ini dilakukan proses mengganti huruf gitu. Dari asalnya apel menjadi apel, itu kan udah langsung sesuai gitu. Satu kali operasi itu langsung sesuai, berarti itu tuh satu jarak atau satu operasi. Ada satu jarak. Nah, sedangkan misalnya di sini saya mempunyai kata bana, sedangkan di dalam dokumennya itu ada banana. Nah, mungkin nantinya tuh operasinya itu bisa lebih dari satu, karena itu tuh kemiripannya itu kurang. Misalnya bana dan banana itu misalnya kita harus menambah huruf sebanyak berapa kali, sebanyak 2 kali gitu kan. Dari bana ke banana menambahkan huruf N dan A gitu, jadi itu tuh jaraknya itu 2 gitu. Nah, di sini setelah itu diukur deh kecocokannya. Jadi tadi itu semakin sedikit jaraknya, semakin tinggi juga kecocokan kata-kata itu. Nah, semakin besar jaraknya, semakin rendah kecocokan kata-kata itu. Tadi kan diputuskan apakah dua kata itu dianggap mirip berdasarkan nilai kecocokannya. Jadi kayak misal nilai kecocokannya 80% atau lebih, maka kata-kata itu akan dianggap mirip. Nah, jika nilai kecocokannya rendah, misalnya di bawah 50, kata-kata itu nantinya dianggap tidak mirip gitu. Nah, selanjutnya ada juga proses deteksi bahasa, yang mana untuk deteksi bahasa ini adalah proses untuk mengenali bahasa yang digunakan dalam suatu teksnya. Untuk deteksi bahasa ini kami langsung saja menggunakan library LangDetect
untuk mendeteksi bahasa dari teks. Nah, jika bahasa yang terdeteksi adalah bahasa Indonesia, maka dikembalikan sebagai Indonesia. Jika bahasa Inggris dan jika bahasa Inggris maka akan dikembalikan sebagai Inggris, dan yang lainnya akan dikategorikan sebagai unknown karena kami hanya memiliki dua dokumen bahasa, yaitu bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya karena kami menggunakan media web sebagai aplikasi kami, maka dari itu kami menggunakan Plus Framework, yaitu framework web berbasis Python yang dirancang untuk mempermudah pengembangan aplikasi web. Nah, kenapa kami memilih Python sebagai bahasa yang kami gunakan untuk pengembangan aplikasi kami? Karena dalam bahasa Python ini sudah memiliki banyak library yang sangat berguna yang dan dapat kami gunakan dalam proyek kali ini, seperti Pajiwaji dan sebagainya. Selain itu juga kayak Python ini lebih fleksibel dalam digunakan gitu. Selanjutnya yaitu dataset. Pada program kami memiliki total dataset sebanyak 26 dengan berbagai format dokumen, yaitu seperti PDF, doc, txt, dan CSV. Sebelumnya kami mencoba sebanyak 80 total dataset. Namun setelah kami coba untuk latih, ternyata memerlukan waktu yang sangat lama, sehingga kami berinisiatif untuk mengurangi penggunaan dataset itu. Dengan hasil akhir kami hanya mengambil 26 dataset dengan jumlah dokumen yang berbahasa Inggris sebanyak 5 dokumen dan juga jumlah dokumen yang berbahasa Indonesia sebanyak 21. Nah, mungkin untuk programnya sendiri atau flowchartnya sendiri akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Rena Heriani. Terima kasih. Baik, saya Rena Heriani, NRP 15/2022-2018. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Saya akan menjelaskan flowchart sistem dari aplikasi yang kami buat. Untuk flowchartnya seperti ini, dimulai dengan inisialisasi variabel global yang dibutuhkan untuk operasional. Variabel ini mencakup folder penyimpanan file upload, data dokumen, model TF-IDF, serta variabel lainnya yang relevan untuk mendukung fungsionalitas aplikasi. Selanjutnya, di sini dicek apakah file model PKL sudah ada. Jika tidak, maka akan membaca folder dokumen, memproses dokumen, membuat model, serta menyimpan model TF-IDF tersebut. Jika sudah ada, maka model akan dimuat dan datanya juga. Selanjutnya, akan membaca dataset. Lalu, setelah itu akan menampilkan halaman utama aplikasi. Selanjutnya, pengguna menginputkan query, lalu sistem akan memeriksa apakah query tersebut ada atau tidak. Jika query tersebut tidak ada, maka akan menampilkan pesan bahwa harus ada query yang diinputkan. Jika sudah ada query yang diinputkan, maka sistem akan memeriksa kembali apakah ada filter yang diterapkan. Jika iya, maka filter tersebut akan diterapkan berdasarkan input pengguna. Lalu memproses query dan menampilkan hasilnya. Selanjutnya di sini bakal dicek lagi apakah pengguna menambahkan dokumen tersebut ke favorit. Jika iya, maka dokumen dicari lagi apakah dokumen tersebut sudah ada di daftar favorit atau belum. Jika sudah ada, maka akan menampilkan pesan bahwa dokumen tersebut sudah ada di favorit. Jika dokumen tersebut belum ada di daftar favorit, maka sistem akan menambahkan dokumen tersebut ke daftar favorit. Selanjutnya, sistem akan mengecek kembali apakah
pengguna ingin mengunduh dokumen tersebut. Jika iya, maka dokumen tersebut diunduh. Selanjutnya, jika pengguna ingin preview dokumen, maka akan masuk ke halaman preview. Dan yang terakhir, jika pengguna ingin masuk ke halaman favorit untuk melihat daftar dokumen di favorit, maka akan masuk ke halaman favorit tersebut. Dan selesai. Sistem kembali ke kondisi awal dan siap menerima input baru dari pengguna, atau jika pengguna memilih untuk keluar, maka aplikasi akan ditutup. Mungkin selanjutnya langsung saja ke demo aplikasinya. Ini merupakan tampilan halaman utama dari aplikasi web yang kami buat. Di bagian atas ini ada form pencarian untuk menginputkan query, lalu nanti itu hasilnya akan ditampilkan di bawah sini. Lalu di samping sebelah kiri ada kontainer untuk memilih filter berdasarkan jenis dokumen atau bahasa. Di pojok kanan atas juga ada icon untuk menuju ke halaman favorit, daftar dokumen yang sudah dimasukkan ke favorit. Nah, dari query yang diinputkan, sistem hanya akan memproses kata depresi saja, karena pada pre-processing text, kata apa dan itu dihapus, sehingga sistem hanya mencari dokumen yang berisi kata depresi. Jadi hasilnya tuh semua dokumen yang mengandung kata depresi akan muncul. Lalu lanjut saja ke samping sininya. Di sini terdapat 3 icon. Yang ini, icon mata ini untuk preview dokumen. Lalu di halaman previewnya juga dokumen ini bisa di-download atau di-save ke halaman favorit. Nah, jika dokumennya sudah ada di favorit, maka dokumen tersebut maka akan menampilkan pesan dokumen tersebut sudah ada di favorit. Selanjutnya, ini juga bisa di-download di halaman utama. Lalu ini juga bisa ditambahkan ke halaman favorit di halaman utama ini. Misalnya ini. Nah, kalau dokumennya belum ada di favorit, maka setelah berhasil ditambahkan ke favorit akan muncul pesan seperti ini. Selanjutnya di halaman favorit ini juga bisa di preview dan diunduh. Lalu bisa dihapus dari daftar favorit juga dengan mengklik mengklik icon ini. Nah, setelah berhasil dihapus dari daftar favorit, maka akan muncul pesan berhasil. Selanjutnya, dokumen yang muncul ini diurutkan berdasarkan skor TF-IDF-nya. Jadi yang skor TF-IDF-nya paling tinggi akan muncul di yang paling atas. Saya sudah mencoba menghitung manual dan dilampirkan juga di laporan. Untuk perhitungan manualnya seperti ini. Dari dataset yang terdiri dari 26 dokumen, terdapat 5 dokumen yang mengandung kata depresi. Berikut dokumen-dokumen yang mengandung kata depresi, yaitu dokumen yang pertama. Kata depresi pada dokumen pertama ini muncul sebanyak 48 kali dari total 1113 kata.
Di dokumen kedua, kata tersebut muncul 17 kali dari total 6.250 kata. Lalu di dokumen ketiga, kata depresi muncul sebanyak 6 kali dari total 3.520 kata. Selanjutnya di dokumen keempat, kata tersebut muncul sekali dari total 806 kata. Lalu di dokumen yang kelima, kata depresi muncul sebanyak 2 kali dari total 5.107 kata. Nah, selanjutnya langkah pertama perhitungan TF-IDF itu menghitung TF-nya dulu dengan rumus jumlah kemunculan kata depresi dalam dokumen dibagi dengan jumlah kata total dalam dokumen. Hasil perhitungannya seperti ini. Nah, untuk dokumen pertama, skor TF-nya itu 0,0431. Untuk di dokumen kedua, skornya 0,0027. Di dokumen yang ketiga, skornya 0,0017. Di dokumen yang keempat, skornya 0,0012. Dan di dokumen yang kelima, skor TF-nya 0,0004. Selanjutnya, menghitung IDF. IDF ini mengukur seberapa penting sebuah kata dalam kumpulan dokumen. Dengan rumus log dalam kurung N dibagi jumlah dokumen yang mengandung kata depresi. N itu total jumlah dokumen, yaitu dataset tadi ada 26. Lalu D itu jumlah dokumen yang mengandung kata depresi, yaitu ada 5 dokumen. Sehingga perhitungannya log dalam kurung 26/5 sama dengan log 5,2, dan hasilnya IDF dari kata depresi itu 0,716. Nah, selanjutnya menghitung TF IDF-nya dengan rumus TF dikali IDF. Ini menghitung dari masing-masing dokumen dan hasilnya seperti berikut ini. Saya sudah mengurutkan di tabel ini berdasarkan skor yang paling tinggi. Nah, mari kita bandingkan dengan yang di aplikasi. Untuk hasil dari perhitungan manual, dokumen dengan skor TF-IDF-nya yang paling tinggi itu stres dan depresi TXT. Dan di sini juga di aplikasinya juga sesuai. Untuk yang kedua itu dokumen ini how to avoid bla bla bla. Yang dokumen ketiga insomnia, yang keempat nyeri head, dan yang kelima itu yang terakhir itu stres. Nah, dan ini itu sama urutannya seperti yang di aplikasi tadi. Selanjutnya, untuk mengukur kemiripan query yang diinputkan ini dengan dokumen, kami menggunakan consign similarity. Ini itu untuk mengukur kemiripannya. Kalau di codingannya tuh yang skor similarity-nya lebih dari 0 maka akan diproses dan dimunculkan di aplikasinya. Jika similarity-nya kurang dari 0 maka tidak akan muncul ke sini karena dianggap dokumen tersebut tidak relevan. Nah, untuk perhitungannya juga sudah saya buatkan di laporan perhitungan manualnya. Rumusnya tuh ini yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya. Untuk mungkin langsung saja ke hasilnya untuk mempercepat dan mempersingkat waktu. Untuk hasilnya tuh skor consign similarity dari 5 dokumen tadi tuh 1,0 semua. Yang kesimpulannya dokumen yang paling relevan ditentukan oleh nilai TF-IDF paling tinggi yang stres dan depresi.txt ini.
Lalu karena skor consent similarity-nya sama dengan 1 semua, maka semua dokumen ini muncul di aplikasi. Dan ini sesuai dengan aplikasinya. Selanjutnya, kami menggunakan fuzzy matching untuk menemukan kecocokan antara 2 teks. Ini itu digunakan untuk menangani kesalahan ketik atau typo. Di program kami itu menggunakan library fuzzy-wuzzy dengan membandingkan query yang dimasukkan dengan kata-kata dalam dokumen dan memberikan saran terbaik berdasarkan skor kesamaan. Jadi jika skor kesamaannya lebih dari 70, maka akan memunculkan dokumen tersebut. Tapi jika skornya kurang dari 70, maka akan tidak akan memunculkan dokumen atau ini menampilkan pesan no matching document found. Misalnya kita masukkan query yang asal. Nah, hasilnya tuh akan seperti ini. Kita coba lagi, misalnya ini insomnia. Coba kita typoin. Nah, misalnya seperti ini. Kata insomnia ini memiliki skor lebih dari 70, skor kecocokannya lebih dari 70, sehingga muncul dokumen insomnia ini. Nah, untuk perhitungannya juga sudah dihitung manual di laporan menggunakan rumus Lavenstein. Rumusnya seperti ini, dan langkah-langkahnya tuh membuat matriks Lavenstein untuk kata insomnia yang typo tadi ke insomnia. Nah, mungkin langsung saja ke hasilnya. Berdasarkan hasil dari tabel matriks tadi itu, ditemukan bahwa 2 operasi diperlukan untuk mengubah kata insomnia menjadi insomnia. Langkah-langkahnya tuh menambahkan huruf N setelah huruf pertama I dan menambahkan huruf N sebelum huruf terakhir A. Maka hasil akhirnya adalah kata insomnia. Nah, untuk skor kecocokannya tuh ini tuh berdasarkan hasil perhitungan, hasilnya tuh 75%. Jadi kata insomnia tadi akan memunculkan kata insomnia karena hasil kecocokannya tuh 75% atau lebih dari 70% tadi. Selanjutnya untuk filter dari jenis dokumen, kita masukkan stress misalnya. Nah, maka dokumen PDF yang di dalamnya mengandung kata stress akan muncul. Ini jadi lebih sedikit. Atau coba kita CSP. Nah, untuk CSP juga seperti ini, dan halaman reviewnya seperti ini, tabel CSP-nya. Jika mencari dokumen Inggris, misalnya, nah, akan muncul dokumen bahasa Inggris. Selanjutnya, pada hasil pencarian, snippet ini itu masih terlihat tidak terstruktur dan tidak rapi meskipun query atau kata kuncinya tuh sesuai dan sudah di bold seperti ini.
Tapi susunan snippet tersebut tuh tidak mencerminkan isi dokumen ini tuh isinya rapi, tapi snippetnya tidak rapi. Kami sudah melakukan berbagai upaya perbaikan, hasil yang diperoleh tetapi tetap sama saja seperti ini, acak-acakan. Oleh karena itu, dilakukan analisis untuk mengidentifikasi penyebab permasalahan tersebut dengan mempertimbangkan bahwa pelatihan ulang model atau retraining tidak memungkinkan karena keterbatasan waktu serta durasi proses training itu memakan waktu yang sangat lama. Untuk hasil analisisnya mungkin proses yang pertama, proses tokenisasi yang kurang tepat. Yang kedua, pencocokan query yang kurang optimal. Yang ketiga, campuran bahasa pada dokumen. Yang keempat, panjang snippet yang tidak diatur secara optimal. Yang kelima, kurangnya relevansi snippet dengan query. Yang keenam, kualitas dokumen yang tidak konsisten. Dan yang ketujuh, minimnya konteks pada snippet. Semua analisis ini sudah dijelaskan lebih lengkapnya di dalam laporan. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika dalam penjelasannya masih banyak kekeliruan karena kami masih dalam proses pembelajaran. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.